Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di segmen Titu atau Tips Jitu episode 1 bareng aku, Lazulfa Indah. Sebelumnya kenalin, nama aku Indah. Sekarang aku kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Jauh sebelum aku koas, sebelum aku lulus SK, aku pernah melewati masa-masa yang sangat-sangat menyedihkan. Buat teman-teman pejuang SBMPTN atau tes-tes lainnya, pasti ngerasain banget sih gimana rasanya kalau kalian tes terus nggak keterima. Itu parah sih, sedih banget. Jadi aku keterima Fakultas Kedokteran ini bukan fresh graduate dari SMA terus keterima, enggak, tidak seberuntung itu. Tapi banyak banget hikmah yang bisa diambil ketika kalian ngambil alumni. Jadi sebelumnya aku mau ngucapin semangat dan selamat untuk teman-teman semua yang sedang berjuang di tahap alumni sekarang. Aku juga anak alumni, aku juga nggak lulus langsung keterima, enggak. Aku juga melewati masa dimana aku harus bimbel, terus aku nggak ada kerjaan, maksudnya aku juga nggak kerja, terus udah gitu aku nggak kuliah juga, bener-bener kayak pengangguran banget. Itu gimana sih guys perasaannya? Lingkungan tuh kayak, ih emang lo bisa ya, kayak bener-bener waktu itu tuh aku ngerasain banget sih orang-orang kayak mengunderestimate aku gitu. Jadi udah tahan-tahan aja gitu. Buat kalian lagi berjuang di tahun kedua ataupun tahun ketiga, kalian keren banget sama effort kalian buat ngedapetin cita-cita kalian. Insya Allahnya hasil nantinya itu nggak akan pernah mengkhianati usaha kalian sekarang. Dan aku juga pengen bilang, kalian itu termasuk salah satu orang yang beruntung. Karena apa? Orang tua kalian mengizinkan kalian untuk bisa ngulang dan untuk bisa meyakinkan mereka tuh, menurut aku cukup sulit sih. Orang tua aku tuh awalnya kayak nggak percaya gitu loh, emang bisa gitu tahun depan, karena kan mungkin di zaman mereka nggak ada yang namanya alumni, nggak ada yang namanya bimbel setelah SMA, dan kalian nggak kerja, nggak ngapa-ngapain gitu, kayak emang bener ya anak gue bisa keterima tahun depan gitu. Oke, tips dari aku buat teman-teman alumni ataupun yang fresh graduate juga nggak apa-apa sih, ini sama aja. Yang pertama pastinya teman-teman harus minta restu orang tua, itu pasti banget ya. Minta pengertiannya untuk bisa mendukung ketika teman-teman kalian udah pada sekolah, udah pada kuliah di mana kita masih belum gitu kan. Terus jangan lupa juga tiap tryout dikasih tahu ke orang tua, biar nanti kalau tryout selanjutnya tuh kalian semangat gitu loh. Aku harus bisa lebih baik daripada tryout sebelumnya, biar orang tua aku bangga gitu. Jadi pas ngasih ke orang tua tuh kayak sambil bangga, walaupun mungkin orang tua aku lupa gitu terus sebelum itu nilai aku berapa. Ya udah bilang aja kayak, nilai aku bagus nih, lihat deh tryout aku naik segini nih. Tips keduanya adalah pilih bimbel yang tepat. Bimbel itu penting banget buat kalian menentukan masa depan menurut aku. Pilih bimbel yang benar-benar punya lingkungan yang bagus, punya metode belajar yang bagus. Jadi kenapa cari bimbel yang lingkungannya mendukung? Karena aku bener-bener ngerasain banget di saat kita lagi males, bener-bener udahlah ntar aja ngerjain tryoutnya gitu kan. Biasa kalau udah tryout kan suka ada yang kayak review tryout lagi kan, udah ntar aja, terus tiba-tiba ada di lingkungan bimbel itu, di tempat bimbelnya kayak orang-orang yang pada ngerjain soal. Karena ketika lingkungan kalian belajar, kalian tuh pasti bakal terpacu untuk belajar juga. Gila, temen gue pada belajar, masa gue enggak gitu. Lebih baik ambis. Tapi jangan lupa kalau misalnya kalian ambis, kalian tetap harus bisa ngajarin teman-teman kalian. Terus udah gitu dilihat lagi program dari bimbingan belajar itu sendiri kayak gimana, bagus apa enggak, maksudnya dia dari review-review sebelumnya kayak gimana, kayak worth it apa enggak sih. Terus tips selanjutnya lagi, ini buat teman-teman yang finansialnya cukup baik. Jadi kalian jangan berpikir untuk, ih ampun sayang banget uang aku dipakai buat bimbel. Pikirnya gini, gue cuma ngasih duit segini buat masa depan gue yang panjang gitu. Aku tuh selalu berpikir kayak gitu sih. Ya udahlah nggak apa-apa aku ngabisin uang di bimbel ini, toh untuk setahun ini aku bimbel untuk apa ya, untuk masa depan aku lebih cerah gitu. Jadi menurut aku nggak masalah untuk bisa mengeluarkan uang yang emang seimbang gitu dengan lingkungan serta program dari bimbingan belajar itu sendiri. Tips selanjutnya adalah offin sosial media, terkhusus adalah Instagram. Dan ini berlaku untuk kalian yang emang bener-bener pengen fokus. Kalau yang aku rasain dulu ya, itu tuh kayak orang-orang, menurut aku sih, nggak tau ini overthinking, orang tuh ngejauh dari aku. Terus kayak buat apa gitu aku nge-publish diri aku lagi bimbel. Orang-orang mah publishnya orang di kuliahan, publishnya ospek lah, gue publishnya di bimbel juga. Jadi kayak depresi gitu loh, kayak ngeliat, ya ampun keren banget sih dia udah bisa, gue belum. Tapi kalau misalnya emang kalian nggak bisa, mungkin ya
apa ya, mungkin seminggu sekali lah kayak diet gitu loh. Senin sama Jumat off, terus Sabtu Minggu cheating. Ini aku terinspirasi dari temen aku, bener-bener off Instagram selama 1 tahun, nggak buka sama sekali. Selama dia setahun bimbel alumni, tahun depannya tuh dia lolos ITB. Tapi kalau misalnya kalian off Instagram terus malah main yang lain, ya jangan berpikir untuk bisa berhasil. Jadi intinya tujuannya adalah untuk bisa lebih fokus belajar, dan belajar. Tips keempat adalah kalian harus targetin tryout kalian selalu naik. Sebenarnya itu agak impossible tapi juga possible. Kalau buat turun sesekali nggak masalah, tapi kalian pastiin itu tryout tuh bisa naik. Kalau emang pengen ngambis banget, pastiin nama kalian ada di kertas pertama. Kayak gue harus ada di nama paling atas, gue harus ada di kertas pertama. Pernah, tapi cuma sekali doang aku dapet di kertas pertama. Selain kalian ngerjain soalnya tryout di bimbel, kalian tuh kerjain juga soal-soal SBMPTN dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu sih aku direkomendasiin 10 tahun sebelum. Aku kan orangnya rada males ya, jadi kayak kalau mau sih ya 5 tahun ke belakang atau 5 atau 8 tahun ke belakang, karena juga kan setahun juga soalnya gak cuma satu kan ya, tipenya ada beberapa tipe gitu. Tapi kalau emang kalian bisa yang 5 tahun ke belakang seluruh tipe udah dikerjain dan kalian udah menguasai, itu udah keren banget. Ini tips selanjutnya adalah jadilah bimbel tempat tongkrongan kalian. Ini aku terinspirasi dari temen aku, nggak terlalu kelihatan ngambis, cuman dia ngambis lama-lama naik TO-nya. Dia selalu deket sama guru bimbel, kayak dia ngerjain soal dari pagi sampai sore, dia di bimbel buat ngerjain soal gitu, kayak wow, keren. Dan emang dia sukses juga, dia keterima di Fakultas Kedokteran, universitasnya masuk 10 besar yang terbaik di Indonesia. Ini penting banget sekarang tips ini. Kalian harus realistis. Jangan kayak aku nilai tryout kecil, tapi mimpi aku waktu dulu tuh, waktu awal lulus SMA, aku pengen masuk FK Unpad. Aku gak kepikiran gitu, FK Unpad itu sulit apa, terus orang-orang saingannya seperti apa, nilai tryoutnya minimal berapa, tuh gak kepikiran. Penting banget buat nyusun strategi pemilihan universitas, itu penting banget. Tapi di sini aku nggak mau mengurungkan mimpi-mimpi kalian, cuman yang pasti kita harus realistis. Kita pikir gini deh, kita nih udah ngulang, harapannya adalah kita nih harus keterima gitu. Sayang dong waktu kita udah ngulang, terus udah gitu tiba-tiba nggak keterima juga. Jangan mikirin ego kita. Tips yang selanjutnya ini adalah tips yang opsional, backup swasta. Itu kalian lihat juga nih, kalau misalnya kalian keterima di universitas negeri, apakah uangnya dibalikin atau enggak. Jadi ketika itu aku juga ngelakuin ini, aku nyoba tes Unisba. Waktu itu lagi gelombang 1, sebulan kemudian kalau nggak salah aku keterima gitu kan, alhamdulillahnya keterima. Pokoknya nyampe dapat kartu mahasiswa deh aku di situ. Setelah aku udah punya kartu mahasiswa Unisba itu, aku ngerasa pede dong. Terus jadi pas ketika ngerjain SBMPTN tuh nggak setegang sebelumnya. Udahlah kerjain aja, orang gue juga udah jadi anak FK gitu. Di situ aku alhamdulillahnya mencari universitas yang uangnya dibalikin, dan dibalikinnya waktu itu 90% sih, jadi lumayan lah ya. Last but not least, jangan pernah putus hubungan dengan Allah. Selalu sedekah, puasa Senin Kamis, tahajudnya digetolin. Dan yang aku rasain ya, ketika udah mendekati ujian tuh pasti jadi alim gitu loh. Jitu sih, ini jitu banget. Tips ini tuh nggak cuman buat teman-teman alumni aja, tapi buat teman-teman yang udah baru lulus nih, yang lagi mau menunggu kelulusan. Udah lulus ya sekarang ya. Kalian harus berpikir, gue cuman punya waktu 2 bulan. Please 2 bulan fokus, please. Cuma 2 bulan dan hidup lo akan bahagia berpuluh-puluh tahun ke depan. Kayak mindset pikiran kita dengan optimisme. Please 2 bulan jangan main game, please 2 bulan jangan main gadget, please gitu-gitu. Ya udah cuma 2 bulan loh guys. 2 bulan atau 3 bulan lah menuju SBMPTN. Itu waktunya sebentar, tapi dampaknya tuh sangat panjang gitu buat masa depan kalian. Jadi segitu aja untuk segmen Titu hari ini. Tips Jitu untuk bisa lebih semangat lagi jadi alumni, untuk bisa menggapai cita-cita kalian. Semoga ini bermanfaat. Kalau misalnya emang ada kritik dan saran, kalian bisa komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.